Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi dan menjadi identitas bangsa Indonesia, utamanya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa negara. Menurut keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Kota Medan, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, utamanya bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, dari batu-batu bertulis yang ditemukan seperti Kedukan Bukit, Tareng Tuo, Kota Kapur, Karangbrahi, Gandasuli, Bogor, dan Pagaruyung, yang paling awal terdata dari tahun 683 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu sudah ditemukan dalam tulisan dengan aksara Pallawa. Dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa secara lisan, beberapa abad sebelumnya bahasa Melayu sudah digunakan oleh masyarakat Nusantara. Menurut Profesor Sujito, ada 5 faktor mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi dasar dari bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. 4. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, ataupun Madura yang mengenal tingkat-tingkatan bahasa. 5. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan bahasa Melayu diambil sebagai dasar dari bahasa pemersatu Nusantara, yaitu bahasa Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia telah terbukti mampu menjadi sarana ekspresi dalam pernyataan sikap politik identitas pada Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 dalam bentuk ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia juga memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Kak, boleh minta waktunya sebentar, Kak? Oh ya, silakan. Saya ada tugas Pancasila tentang Sumpah Pemuda. Menurut Kakak, kenapa rakyat Nusantara memilih menggunakan bahasa Indonesia? Wah, kurang tahu saya. Ada 5 faktor yang mendorong tersebarnya bahasa Melayu di Nusantara. Pertama, bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Nusantara yang berpusat di Sumatera bagian selatan dan Riau. Faktor kedua, pusat Kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah pusat perdagangan internasional. Faktor ketiga, pusat kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan agama Buddha. Faktor keempat, letak geografis kerajaan Sriwijaya terletak di Selat Malaka dan menjadi pintu masuk para pedagang dan yang lainnya ke Nusantara, sehingga frekuensi dan intensitas pertemuan dan komunikasi sangat tinggi. Faktor kelima adalah bahasa sastra Melayu memiliki sistem bahasa yang sangat sederhana. Kelima faktor di atas merupakan faktor mengapa bahasa Melayu tersebar dan digunakan dalam Nusantara. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ferdiansyah. Ya, saya akan menjelaskan tentang suatu hal yang berhubungan mumpung kita sudah melewati Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 8 Oktober kemarin. Saya akan membahas tentang bahasa. Ya, sebenarnya
Apa itu bahasa? Ya, bahasa itu tentunya adalah sebuah alat untuk berkomunikasi dari antar suatu individu ke suatu kelompok atau individu lainnya. Bahasa ini digunakan tentunya buat mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat, atau maupun hanya berinteraksi biasa berupa omong-omongan atau ya membahas gitulah. Bisa secara lisan maupun tertulis juga. Lalu sesuai ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang harus kita gunakan tapi harus dapat kita maknai dan dapat kita gunakan apabila ingin digunakan sebagai bahasa persatuan gitu. Lalu kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Sebenarnya kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya karena kita orang Indonesia yang tentunya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga karena yaitu bahasa persatuan dan itu sesuai dengan ikrar Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua tentunya ya karena di era modern ini terjadi sekali banyak seperti penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik dan benar, seperti menggunakan bahasa-bahasa yang jelek atau tidak sesuai penempatannya, atau menggunakan sebuah kalimat yang tidak efektif. Dan saya tidak akan menjudge tentang hal orang-orang yang menggunakan bahasa gaul, karena menurut saya ya itu adalah efek dari pengembangan zaman, dan selama tidak merusak esensi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ya apa tidak, tapi asalkan jangan terlupakanlah identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita sendiri. Lalu kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum tentang penggunaan bahasa Indonesia. Tentunya saya akan memberikan penjelasannya. Untuk kesalahan-kesalahan yang pertama itu biasanya banyak sekali orang yang menggunakan bahasa Indonesia maupun secara tertulis maupun lisan dengan tidak efektif. Tidak efektif ini sebenarnya sangat luas pengertiannya, tapi jika saya jabarkan itu kira-kira kalimat efektif itu ya sebuah kalimat yang dapat mudah dipahami oleh banyak pihak dan tidak menimbulkan multi tafsir gitu. Jadi setiap orang setidaknya bisa dimengerti oleh banyak orang dan memiliki satu tafsiran yang intinya sama lah. Biasanya ini ditemukan seperti para rakyat ya, di mana rakyat ini sendiri kan sudah merupakan kata yang menunjukkan jamak, tadi orang yang banyak ditambah para. Jadi kan sudah banyak ditambahi para juga yang menunjukkan suatu banyak, jadi ya kurang benar untuk penempatannya. Misalnya bisa para orang atau ya para warga gitu bisa juga. Ya, lalu yang kedua biasanya saya sering temukan ketika membaca suatu argumen dari orang di internet itu penggunaan tanda baca yang kurang tepat, seperti kurangnya memberikan tanda tanya sehingga menimbulkan sebuah persepsi yang aneh gitu, ini orang tanya atau orang ngasih tahu gitu. Terus itu penggunaan koma dan titik yang terkadang banyak sekali orang yang salah. Ya, tanda titik sendiri itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat gitu. Sedangkan tanda koma itu sendiri digunakan untuk menjeda beberapa detik untuk ya kalau
berbicara mungkin bisa ambil nafas, atau jika berupa tulisan untuk bisa pergi ke konteks yang lain tapi masih tetap satu kalimat. Nah, lalu kembali lagi ke penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Zaman sekarang ini ya banyak yang menggunakan kata campuran Indonesia dengan Inggris ya, seperti kayak kata-kata anak Jaksel which is I mean dan segala macamnya. Sebenarnya ini nggak apa-apa kalau memang digunakannya untuk suatu individu yang memang mengerti. Tapi jika dalam merujuk ke kegunaan bahasa Indonesia itu tadi sebagai bahasa persatuan, dan kita dari tahu bahasa Inggris masih ada orang yang belum sebegitu pahamnya, ya tentunya akan sedikit melenceng dari konteks bahasa persatuan itu sendiri. Jadi ya mungkin bisa dikurangi untuk menggunakan bahasa campuran Inggris dan Indonesia untuk melakukan pembicaraan terhadap suatu individu yang lebih general gitu. Ya menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anda yang akan menonton. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Gini, jadi aku ada pengen ngomong sesuatu. Kamu nih di mana sih? Aduh lupa, dia kan nggak bisa pakai bahasa Jawa. Maaf, aku lupa kalau misalnya kamu nggak bisa bahasa Jawa. Kamu lagi di mana? Kita bisa berteman nggak? Iya, aku mau ada sesuatu sama kamu nih. Bisa ya? Oke, kita ketemu di belakang ya. Oke, thank you. A few moments later. Duduk. Iya. Gimana? Ini loh. Kenapa? Aku kan lagi ada tugas kuliah nih, Pancasila. Tapi aku tuh masih bingung. Bingung kenapa? Minggu depan kan udah UTS nih. Aku masih bingung tuh tentang materi integrasi. Ya, kamu bisa jelasin nggak? Boleh sih, boleh. Mana sih beberapa sih? Ini. Udah paham nggak? Paham dong. Kamu Iya. Ini kamu udah siap nggak UTS? Adanya sih kayak kepikiran gitu kan, tapi ya gimana lagi kan harus kita jalani bareng-bareng. Iya sih. Iya betul. Pokoknya punya doa dong sama belajar. Ya Nah, terus ya jangan mudah menyerah juga kan. Terus juga kita ya kayak gitu deh. Oke, makasih ya. Iya, Sukses. Saya akan melanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dampak globalisasi pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang utama dalam masyarakat Indonesia dan juga menjadi alat pemersatu dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain menjadi alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang dapat memberikan ciri khas dari bangsa Indonesia yang dapat membedakannya dengan bangsa lain.
Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia hendaknya dapat bangga dengan hal itu. Namun saat ini kita berada pada era globalisasi, yang mana penggunaan bahasa Indonesia telah dipengaruhi oleh banyaknya masuknya bahasa-bahasa lain dari akibat dari seringnya kebudayaan-kebudayaan itu masuk ke negara kita, yang dapat kita jumpai pada banyaknya media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Sebenarnya globalisasi merupakan zaman yang semakin mengembangkan teknologi yang mengakibatkan semakin canggih, tetapi hal itu mengakibatkan semakin tergesernya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, terutama di kalangan masyarakat, yaitu pada generasi muda. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah itu dapat kita jumpai, seperti timbulnya bahasa gaul, serta percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang sangat marak terjadi saat ini. Bahasa-bahasa tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Sebenarnya globalisasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat semakin mengikuti perkembangan zaman, dapat bersaing dengan negara lain baik dalam teknologi, dalam jual beli, ekspor, impor, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa persatuan yang sesuai dengan kaidah lama-lama akan tergeser. Melihat hal itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, universitas, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Dari hal kecil itu, kita dapat meminimalisir terjadinya percampuran bahasa dan ikut berperan dalam menjaga bahasa Indonesia kita agar tetap terjaga dalam kebenarannya. Globalisasi telah merubah segala aspek kehidupan kita, termasuk penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang berbicara seperti anak blasteran Jakarta Selatan yang krisis identitas dan mengidolakan Cinta Laura, yang dulunya, bentar, aku mau sarapan dulu, menjadi, wait, aku mau eat breakfast dulu. Dari enggak, dengerin aku dulu, dia tuh beneran jahat orangnya, menjadi, no, listen to me first, dia tuh literally jahat orangnya. Dari karena kayaknya aku suka sama kamu, menjadi because like rasanya aku suka sama kamu. I want to curhat, boleh nggak? Oke, jadi last week itu aku ketemu sama cowok yang kayak super duper attractive dan gitu kayak baik banget. His face tuh kayak Tom Hiddleston gitu, and kita tuh ketemunya gara-gara aku pas itu numpain kopi di cafe, terus dia mau bantuin aku bersih-bersih, ya kan? Terus akhirnya we exchange phone numbers and it went super well. Tapi ternyata dia punya pacar, dan ternyata pas itu pacarnya langsung nge-call aku dong, dan aku tuh langsung diomong-ngomongin padahal kayak I literally did not know anything. Dan kayak boleh banget sih, attractive kok player. Saf, berhenti ngomong seperti itu. Aku tuh bingung jadinya. Ngomong kayak bahasa Indonesia yang bener dong. Kamu emangnya tulisannya gado-gado apa bicaranya campur-campur kayak gitu?